ini film kurang ajar banget itu ya. Ya, kurang ajar. Banyak yang dari wacana yang diangkat ini sebenarnya bisa lebih dalam gitu. Ya, menurut kalian bikin orang ketawa daripada lebih susah timbang bikin orang nangis, Mas. Tanyakan. Kalau ada 3 orang Jawa, 2 orang Jawa dan 1 orang Madura, kemudian Anda dari belakang, bagaimana cara Anda tahu tanpa bertanya orang Madura itu yang mana? Bener, saya mau ngomong. Nah, kita kan hanya bisa mentertawakan itu. Obscura, saya jadi ingat kamera Obscura itu. Luar biasa itu. Oke. Nah, film ini sama sekali bukan fiksi. Saya tidak melihat ini sebagai fiksi. Saat film mampu menjadi cermin bagi diri kita. Kata dari obrolan sinema dari di Jember untuk Indonesia. Jadi sebenarnya kalau berbicara soal simbol dan komedi, justru bentrokan simbol itu tadi yang akhirnya membuat jadi komedi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, pelanggan-pelanggan saya yang lain mungkin ada pertanyaan berdasarkan tadi teman-teman udah dengar jadi pemaparan dari ini menariknya kita nonton film terus kemudian kita bahas itu banyak hal yang bisa kita dapat gitu loh, banyak aspek yang bisa kita dapat dari sini. Monggo teman-teman mungkin ada yang bertanya dengan filmmaker atau membuka diskusi lagi dengan tamu-tamu saya tadi yang di depan. Silakan. Ya. Silakan, monggo. Ya, terima kasih Mas Sama-sama. Lindang. Perkenalan dulu. Saya Cahyono Wiranto, mahasiswa program studi televisi dan film. Saya cuma mengapresiasi banget film Judullah karena emang udah, walaupun sering saya melihatnya tapi nggak ngerasa bosen gitu dan masih bisa tertawa terus gitu. Dan ini saya mau tanya juga sekalian ke Mas Alip. Apa kedepannya filmnya akan fokus ke budaya dan mengeksplor lebih lagi tentang Madura atau bagaimana, terus kapan karya selanjutnya akan muncul gitu. Wah, sudah punya fans sekarang ya. Tepuk tangannya dong teman-teman ya. Ini sudah punya fans. Ini bisa langsung dijawab mungkin. Setelah ini akan fokus apa? Kemudian nggak mungkin berhenti bikin film, nggak mungkin lah filmnya bagus gini. Iya, langsung dijawab aja. Kalau bikin film jelasnya ya, karena di sebelah sampean dosen pembimbing saya juga. Sudah kebuka. Punya saya juga. Iya, sama. Iya. Kalau ke depan saya lagi sedang proses untuk penggarapan film selanjutnya. Nantikan saja. Gitu. Kalau dibilang fokus ke budaya Madura, kalau bilang budaya sih gimana ya? Budaya terlalu luas ya. Ya masih berkutat dengan orang Madura lah. Itulah yang saya ingin buat masih itu. Mungkin nanti ke depan ya kalau saya nikah sama orang Batak mungkin bikin orang Batak gitu kan. Tapi untuk ke depan, selama saya masih bisa dan selama penonton masih mau nonton film saya yang begini modelnya, ya udah bikin aja. Gitu ya. Iya. Jadi masih bisa ditunggu ya berarti film selanjutnya. Iya, tunggu aja lah. Oke, gitu. Ada ya, terima kasih ya Mas Cahyo ya apresiasi dan pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Wah, banyak juga. Ya, dari yang belakang dulu deh, Perkenalan dulu. Pelanggan saya melek film semua. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Imam, biasa dipanggil Imam ya. Mahasiswa PSTF juga, program studi televisi film. Nah ini dari awal saya ingin bertanya sih, pertanyaan sederhana untuk sutradara Mas Alip. Ini kan film tentunya membahas tentang kearifan lokal ya, benar, mengenai bahasa Madura itu. Nah, ini saya tertarik pada salah satu scene, yaitu yang tadi disinggung oleh Pak Didi sedikit, masalah dukun tadi. Nah, di sini ada perbedaan ada dua perbedaan, namun dijadikan satu, yaitu antara bahasa Madura sama bahasa Jawa. Nah, di situ saya ingin bertanya,
itu mendapatkan ide seperti itu dari mana? Itu dari pengalaman pribadi atau asal dapat gitu loh? Nah, seperti itu. Nah, soalnya saya melihatnya kemasannya itu sangat asik. Asiknya di mana? Pas waktu ngobrol seperti formal penting, itu harus ada yang translate. Tadi ada salah satu yang bawa tadi. Nah, tapi pas waktu bertengkar itu nyambung gitu loh. Nah, keunikan itu loh yang saya akhirnya tertarik pada film ini, Jidulah ini. Oke, terima kasih. Sama-sama ya, pertanyaannya super sekali. Langsung dijawab. Kalau inspirasi ini saya mendapatkan dari lingkungan keluarga saya sendiri, Mas. Karena saya terlahir dari blasteran Jawa dan Madura. Blasteran ya? Blasteran. Ya, bisa dihitung Jawa gitu. dan Madura. Jadi ya, Indo Madura. Ya. Saya mendapatkan ide itu karena melihat ketika berdiskusi biasa, ketika orang Jawa dan Madura, mereka bisa pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya, ketika berdiskusi dengan santai atau bagaimana. Tapi ketika emosi, kalau katanya orang Jawa bengkerengan, itu akan mereka keluar dengan bahasanya masing-masing. Dan ya sama-sama ngerti aslinya, tapi nggak mau mengikuti karena mungkin katanya Pak ini nggak mungkin nggak mau mengikuti salah satu gitu loh. Karena juga saya melihat, ya saya mencoba melihat dari luar. Ya ini ngomong sara dikit ya, nggak apa ya, karena film ini juga sudah sara. Kayaknya semacam ada sentimen yang tersembunyi gitu loh antara masyarakat Jawa dan Madura. Padahal sebenarnya mereka sangat dekat. Bahkan kalau nggak salah saya pernah dengar Primbon Jawa juga ditulis sama Pangeran Madura kalau nggak salah. Iya, infonya katanya tidak tahu. Kabar burung masih ya. Kabar burung. Mungkin saya dibenarkan juga nanti sama pakar budayawan. Tapi tetap kalau saya berada di lingkungan Madura, opera ring coba gitu loh. Tapi kalau ketika ada di lingkungan Jawa, sih wong Madura ngene. Nah, itu masih terjadi gitu loh. Ketika saya ada di komunitas ini, ngomongkan yang satunya. Ketika ada yang ngomongkan komunitas, ya sekalian aja saya tembukin satu film. Berhubung sampean blasteran tadi ya. Berhubung saya blasteran juga. Ya, blasterkan juga di sini gitu. Itu mungkin Mas Imam ya. Mas Imam. Gitu Mas Imam. Ya, jadi kenapa film ini menarik sudah dijawab tadi ya, tentang bagaimana bukan bentrok sih, dipertemukannya itu tadi ya, dijadikan satu hulu gitu. Oke, sudah mungkin Mas Imam ada lagi yang bertanya. Oke, langsung ke yang di depan. Iya, silakan. Cek. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Nidiki Sugiarto dari mahasiswa PSTF juga. Begini, apakah para filmmaker sempat kepikiran untuk menjadikan film Jidulah ini sebagai film komersil, misalkan sebagai di remake ulang menjadi durasinya lebih panjang? Karena menurut saya potensi film ini juga cukup bagus kan, karena mengangkat isu-isu kultural yang ada. Nah, dalam cultural strategi bisnis pun mungkin ini memungkinkan gitu, possible banget. Misalkan kayak film Yo West Band, dia mengangkat film-film mengangkat kultur Jawa untuk dijadikan film komedi juga. Menurut saya bisa 11-12 lah gitu kan. Apakah sempat kepikiran seperti itu? Ya. Pertanyaannya bagus banget tadi. Langsung ke pabrik. langsung ini. Ya mau langsung dijawab. Mungkin pertanyaannya juga saya balas pertanyaan, Mas. Tapi pertanyaannya bukan ke sampean. Pak produser siap. Ya. Gitu ya, langsung ke produsernya ya. Kalau saya iya aja Mas ya. Oh, sebenarnya kalau misalnya dikasih kesempatan mau dong sebenarnya. Mau lah Mas. Mau ya. Iya, siapa yang enggak mau dapat duit ya? Komersil kok. Iya, ini keluar Maduranya ini barusan. Tapi ya kembali lagi masalah dana, dan juga kita harus gimana ya? Kira-kira pasar juga kita harus lebih bisa baca itu. Mungkin karena kita bikin ini tugas, jadi kita bikin semau kita dan seidealisme kita, keluarkan semuanya. Tapi kalau udah bicara masalah komersil dan bicara masalah pasar, kita harus
membaca itu lebih dalam gitu loh. Nggak semata-mata kita bikin film terus kita jual. Dan ya kalau mungkin ini jadikan kaset terus jual ke pasar bisa mungkin. Kalau untuk masuk bioskop mungkin ya gimana ya? Ya gitulah mungkin Iya, jawabannya. oke. Ya kalau keinginan ya jelas ada lah Mas. Saya Pengen juga ya, jelas kuliah ya. juga nanti. Kan kerja kan. Iya bener. Iya masuk akal loh. Maksudnya ketika bilang US Band mungkin out of the recordnya karena ada Bayu Skak ya mungkin ya. Nah, kalau misal di Madura mungkin bisa bikin sendiri Madrin apa gitu mungkin. Sumanto siapa gitu mungkin bikin ketika ada figur itu mungkin bisa terbantu nanti Pak produser bisa terbantu untuk mungkin nanti kalau dari Madura ada Bu Jumari. Sama Lek Berutin. Itu ya. Begitu Mas Diki ya. Oke, jadi dijawab ini ada lagi ya tadi? Ya, silakan. Langsung. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Sakira. Langsung dari Madura. Tamu saya. Ya, perkenalkan saya Pijar Barabima Urusan Keadilan. Biasanya dipanggil Dilan, enggak apa-apa. Mas Dilan silahkan ya. Ya, Mas mic-nya. Jujur ini kali ketiga saya menonton film Jitulah. Yang pertama nonton mungkin pertama kali ya di Malang kalau nggak salah di Brawijaya Movie Exhibition. Lalu yang kedua di Rebirth pameran Rebirth. Yang ketiga barusan. Saya jujur ingin mengapresiasi kepada para pembuat filmnya karena apa? Seperti kata Pak Iwan maupun Pak Zam maupun Pak Didi, kalau menurut pandangan saya sebagai mahasiswa, pergolakan ide dan juga hasil filmnya dengan genrenya juga menurut saya juga semacam apa yo? Kok cocok sih film komedi tapi dikaitkan dengan isu-isu tertentu gitu. Lah, di sini pandangan saya sebagai mahasiswa ingin menanyakan kepada para filmmaker, apa sih pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lainnya terhadap kekhawatiran soal tersebut. Misalkan, saya mau bikin film ini tapi takut gini. Saya mau tapi takut gini. Gitu. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, itu berarti pesan apa yang mungkin bisa disampaikan dari bertiga langsung kamu dulu gak apa-apa jawab dulu. Ini kenapa rebutan ini bertiga tiba-tiba? Ada mic lain mungkin? Ya silakan Mas Ozan dulu. Pesan apa ya? Supaya teman-teman yang akan menggarap film ini bisa anggapannya seliar ini atau mungkin tidak terpaku dengan film yang sudah ada gitu mungkin. Apa yang harus dilakukan itu sebagai penulis naskah. Pak Novinya sebagai penulis naskah. Bingung. Sebenarnya gini ya. Bagi beberapa orang mungkin ya, saya kira niat dulu sih. Niat buat film cukup sih. Oke, gitu. Niat dulu bikin film ya. Oke, udah itu berarti cukup. Cukup lah. Cukup ya. Iya. Kalau niatnya baik berarti hasilnya insyaallah baik. Masalahnya gitu mereka udah tahu, mancing aja mereka. Mereka lebih pintar malah harusnya. Oh gitu. Harusnya. Oke, lanjut. Oke. Satu pesan buat para filmmaker baru. Angkatan lama. Pesannya itu bikin film. Iya, super sekali. Tepuk tangan dong teman-teman. Iya. Mungkin dari Iya. Saya nambahkan aja dari Mas Kayes karena cara belajar bikin film gampang. Bikin film. Iya, udah. Tepuk tangan lagi teman-teman. Tepuk tangan lagi. Iya. Iya kan? Iya benar. Iya. Mau belajar dari buku, enggak bisa. Enggak bisa ya. Mau belajar dari internet enggak bisa. Atau Cuman mungkin apa? Bikin film. Oh, gitu tetap. Iya, syarat jadi sutradara gitu. Bikin film. Tetap. Syarat ya. jadi sutradara bikin film. Mau jadi apa sutradara tanpa bikin film? Iya. Oke. Kenapa? Ya, ini itu berarti beberapa pesan ya dari filmmaker di sini. Struktur
dramatik itu biasanya dia hanya letakkan dalam skenario gitu. 14 yang sudah berani untuk mengangkat film dengan kearifan lokal ya. Saya pikir ini jarang sekali dilakukan oleh filmmaker yang lain. Berani untuk mengeksplorasi ide dan terutama kearifan lokal.